Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah bahwa para ulama pernah mengatakan bahwa akhlak lebih tinggi dari hukum. Akhlak lebih tinggi dari hukum. Sampai-sampai mereka mengatakan al-ityanu bil adab khairun min imtithalil amr. Jadi kita bersikap dengan adab yang sempurna itu lebih didahulukan daripada kita melaksanakan perintah secara apa adanya. Nah, ini perlu pembahasan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Apa maksud dari ungkapan ini? Akhlak lebih tinggi daripada hukum. Para ulama mengatakan akhlak itu di atas hukum. Maksudnya, saudara, manakala akhlak itu ditegakkan, hukum pasti ditegakkan. Kalau hukum yang ditegakkan, belum tentu akhlak ikut tegak, saudara. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan pola fikir, cara fikir kaum liberal. Orang liberal ngomong begini, tujuan daripada sholat puasa kan supaya akhlak baik. Ya kalau akhlak kita udah baik, nggak perlu kita sholat sampai puasa. Kan ulama-ulama mengatakan akhlak di atas hukum. Jadi hukum sholat, hukum puasa itu rendah, nggak perlu kita laksanakan. Manakala akhlaknya sudah bisa kita capai, kan tujuannya akhlak yang mulia. Nah, jadi dia mengatakan akhlak di atas hukum, udah hukumnya buang aja, yang penting akhlak. Nah, ini penyesatan atau pendangkalan akidah, saudara. Mana mungkin akhlak itu bisa mulia tanpa sholat? Mana mungkin akhlak itu bisa mulia tanpa puasa? Mana mungkin akhlak itu bisa mulia tanpa akidah yang kuat, tanpa syariat yang tegak? Mustahil. Justru yang dimaksud dengan akhlak di atas hukum adalah penegakan hukum dengan cara yang lebih sempurna, bukan peninggalan hukum. Nah, sekarang muncul pertanyaan, lalu apa itu akhlak? Apa sih akhlak itu? Saya di sini tidak ingin menyampaikan dengan teori. Saya lebih suka menyampaikan dalam bentuk contoh-contoh yang praktis, supaya kita nanti punya gambaran apa itu akhlak yang mulia. Contoh kedua, kita ambil akhlak baca Al-Quran. Nabi alaihi salatu wassalam menganjurkan siapa mau baca Al-Quran agar bersiwak. Saya mau tanya, bersiwak supaya kenapa? Supaya giginya bersih dan supaya mulutnya tidak bau, saudara. Loh, kenapa Nabi anjurkan bersiwak? Sebab yang mau dibaca ini kalam Allah, ini firman Allah, saudara. Ini bukan sembarang bacaan, ini bacaan mulia, ini bacaan agung, ini bacaan suci. Sampai bacanya jangan bau itu mulut, saudara. Jadi diajarkan oleh Nabi akhlak, adab. Ini yang kita mau baca, bacaan suci, bacaan mulia, bacaan agung. Perhatikan bau mulut kita, saudara. Subhanallah. Ini adab, akhlak. Tapi saya mau tanya, kalau ada orang habis makan jengkol, mulut wow jengkol, saudara, terus baca Quran, dosa nggak? Kenapa nggak dosa? Karena bersiwak itu bukan kewajiban. Karena bersiwak itu sunnah. Jadi kalau mulut bau jengkol dia baca Al-Quran, dia nggak dosa karena dia tidak melanggar kewajiban. Nah, cuman dia tidak melaksanakan sunnah. Betul tidak wajib, cuma kurang berakhlak. Loh, kenapa kurang berakhlak? Nah, kan Nabi ajarin akhlaknya. Baca Al-Quran, bersihkan itu mulut. Nah, makanya madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, saudara, sepakat. Ada perbedaan pendapat. Orang yang hadas kecil boleh megang mushaf Al-Quran atau tidak? Orang yang hadas besar boleh megang mushaf Quran atau tidak? Dan boleh baca Al-Quran atau tidak? Ulama berbeda pendapat. Tapi ada yang menarik. Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu memilih
bahwa orang hadas besar dan hadas kecil tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran, dan orang yang hadas besar tidak boleh baca Al-Quran. Kenapa ini dipilih? Terlepas daripada perdebatan dalil, mazhab Al-Imam Syafi'i memilih pendapat ini karena pendapat ini lebih sejalan dengan Al-Akhlaqul Karimah. Ini Al-Quran, ini kan firman Allah. Ini mushaf Al-Quran, ini kumpulan di dalamnya kalam Allah yang suci. Saudara, kalau tadi Nabi ajarkan bacanya dengan mulut yang tidak bau, dengan mulut yang tidak kotor, dengan mulut yang bersih, makanya mazhab Syafi'i lebih mendukung menyentuh mushaf Al-Quran pun harus suci. Tidak boleh orang hadas kecil apalagi hadas besar untuk menyentuh mushaf Al-Quran. Kenapa? Saking agungnya, saking sucinya, saking mazhab Syafi'i memuliakan kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang hadas besar, saudara, tidak boleh baca Al-Quran. Apa? Saking mulianya kalam Allah, saking agungnya kalam Allah, nggak boleh sembarangan dibaca oleh orang yang sedang kotor, saudara. Subhanallah. Jadi saya ingin bicara bukan hanya dari segi hukum, tapi dari segi akhlak. Nah, makanya anak-anak muda tolong hati-hati. Ini sekarang ini saya lihat ada di masjid-masjid, di majelis-majelis pengajian anak muda, judulnya kajian Al-Quran. Tapi itu Al-Quran ditaruh di bawah, di lantai, saudara. Nah, dia duduk, dia muter, Al-Qurannya ditaruh aja di lantai, dia bersila, dengkulnya di atas Al-Quran, dengkulnya di atas mushaf. Kadang-kadang dia capek bersila, dia angkat tuh kakinya yang satu, saudara. Jadi itu mushaf ada di bawah kaki dia, saudara. Ini tidak berakhlak. Makanya dulu guru-guru kita, orang tua kita, habaib kita, kiai kita mengajarkan kita mushaf Al-Quran taruh di tempat yang tinggi, yang mulia, yang terhormat. Jangan terjangkau dengan anak-anak. Kalau baca Al-Quran pakai lekar. Kalau nggak ada lekar, ada bantal 1-2 biji, saudara tinggikan. Yang penting tuh Quran tidak ada di bawah dengkul kita. Ini namanya akhlak. Jadi orang-orang tua kita dulu luar biasa mengajarkan kita akhlak, saudara. Jadi ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada Al-Quran, ada akhlak kepada Nabi, dan ada akhlak kepada orang tua, saudara. Tadi sholat, jangan cuma nutup aurat dari pusar sampai lutut saja. Itu akhlak kita terhadap Allah. Bagaimana cara kita menghadap Allah? Kali ini cara baca Al-Quran. Ini akhlak kita terhadap Al-Quran. Nah, begitu sampai di sini saya mau tanya lagi, kira-kira jelas tidak? Jadi kira-kira jelas gak apa itu akhlak? Ada bayangan tidak? Jadi akhlak itu ialah menegakkan hukum Allah dengan cara yang lebih sempurna.